kecil. Saya nggak tahu lah, saya bilang saya terserah Indonesia aja, saya serahin aja, saya juga nggak ada di tempat kok. Saya mau bela, yang bilang mau bela suami juga saya nggak tahu kejadiannya, mau bela Michelle juga nggak tahu kejadiannya. Ya bagaimana saya mau bela, gitulah pokoknya. Jadi saya udah besarin dia, udah gedein dia, udah cari uang buat dia bisa gede. Ya itu nggak langsung gede anak itu, dari kecil nggak langsung gede. Anak itu dikasih makan bisa jadi gede, nggak langsung gede. Di saat aku susah pada kemana orang-orang, saya doang sendirian, gak ada yang bantu. Kalau mati di jalan deh kita. Tapi untungnya kita nggak sampai pernah tergeletak di jalan, selalu bisa makan. Walaupun cuma makan nasi sama garam masih bisa makan. Kamar aku itu bukan beda itu ceritanya. Ya lemari baju itu, kalau itu aku nggak tahu, itu udah yang pertama-tama. Terus kejadian lagi tuh terakhirnya dia takut, dia bilang gitu. Ya kalau takut masuk dan kunci kamar, karena mami kan harus kerja, aku bilang. Harus kerja keluar rumah. Yaudah kalau aku harus kerja keluar rumah, ya kamu harus masuk dan kunci, karena saya kan harus cari uang. Nggak mungkin dong saya ngurusin hal gituan, anak saya mau makan apa, susunya, segala macam. Saya kerja keluar rumah, beli baju, jual baju, segala macam. Ya kunci kamar, pas saya pulang ngapain dia ada di kamar saya? Kalau logikanya kalau misalnya orang ketakutan ngapain ada di kamar aku? Dia bilang nggak ada mbak. Loh, mbaknya banyak, mbaknya ada 5 waktu itu, banyak banget mbaknya. Mbak ada kemana mbaknya? Orang kecuali nggak ada mbak, nggak ada yang jagain anak kecil. Udahlah, nggak usah ngomongin itu. Makanya Iya, jangan banyak orang bawa yang karakter. mendengarkan. Lagi pula bukan urusan mereka tuh. Iyalah, jangan bunuh karakter saya di seluruh Indonesia, dimana apalagi itu fitnah, apalagi itu nggak benar, itu berdosa. Mama kamu yang semuanya itu mama kamu yang ngurusin, di saat semua orang nggak ada urusin, mama kamu selalu ada buat kamu, selalu ada. Mau ke Bandung saya jemput, mau ke Amerika saya jemput, mau kemana aja saya jemput. Malah saya dibilang yang jahat. Biarin lah, namanya juga anak kecil, nggak perlu kita musuhin anak kita sendiri.
agak too much juga informationnya, tapi intinya aja ada kejadian di dalam keluarga aku yang dimana aku jadi korban. Oke. Jadi korban sama suaminya mami aku, suami yang kedua. Oke. Iya. Hmm. Kejadiannya terjadi di tahun 2018. 5 tahun lalu. Iya, 2018 sampai 2021 aku bisa dibilang sexual assault. Oh, oke. Iya. Mengalami pelecehan seksual ya. Iya. Dan selama ini aku tutupin sih karena aku nggak berani untuk speak up karena dari mami pun sendiri mami kayak belum belum ada kepikiran atau kemauan untuk diomongin di media, tapi karena for me it's too much karena selama tahun-tahun ini kan aku udah tutupin ya, dan ada kejadian juga dimana kayak mami aku udah kasih aku too much pressure yang dimana dia kayak salahin aku atas kejadiannya gitu. Dan aku bikin keputusan untuk ya mau speak up aja tentang ini. Oke. Waktu itu posisinya aku masih tinggal sama kakak aku doang, belum ada adik-adik. Oh, belum ada adik-adik. Iya, karena kan mereka baru nikah. Oh, baru nikah. Oh, adik kamu ini beda ayah ya? Beda ayah, iya. Oh, oke. Nah, kamu masih SD. Terus kemudian, karena tadi kamu udah menyinggung sedikit ya bahwa suami mami ini melakukan pelecehan seksual itu tadi ya. Itu awal mulanya itu gimana? Awal mulanya kejadian di tahun 2018. Oke, usia kamu? Usia aku 12 atau 13. Aku nggak tahu sih mau cerita detail atau gimana karena kayak for me it's too much. Oke, kamu mungkin bisa cerita yang mungkin buat kamu nyaman. Maksudnya kalau misalnya terlalu deep atau gimana kamu nggak nyaman, jadi kamu bisa senyaman kamu cerita aja yang kamu bisa bagi ke orang-orang di sini. Kejadian di tahun 2018 itu aku masih umur 12 tahun. Dan posisinya kalau nggak salah mami aku lagi ada kerjaan di luar. Oke. Lagi kerja, dan di situ aku di rumah cuman sama kakakku sama kalau nggak salah ada adik-adik. Iya. Posisinya aku lagi mandi keluar pakai handuk. Terus karena waktu itu lemari aku ada di kamar mami kan, jadi aku abis selesai mandi ke kamar mami, dan di situ karena posisinya aku taunya ya aku cuman berdua sama kakakku sama adik-adik kan, jadi gak ada orang lagi di rumah. Tapi ternyata jadi kayak kasurnya tuh di balik lemari. Oke. Iya, dan tiba-tiba ada suaminya mami aku, dan disitulah kejadian. Dan pas pertama kali kejadiannya aku benar-benar shock, dan aku kayak froze. Iya, freeze gitu ya? Iya, karena shock dengan situasinya. Karena di situ aku juga nggak ngerti tentang hal-hal kayak gitu kan waktu itu. Iya. Dan kejadian, dan aku mau ngomong sama mami aku atau sama yang lain juga takut jadinya, karena aku jadi ngerasa malu atau kayak regret karena kenapa aku nggak minta tolong aja sama yang lain gitu, kenapa malah diem doang.
Dan ya itu terus terus terjadi selama 5 bulan. Dan di situ aku diem doang karena takut, dan aku juga waktu itu gak ada orang untuk apa ya yang bisa aku percaya. Untuk cerita gitu ya. Iya, karena aku juga hubungan yang gak dekat sama mami, dan waktu itu papa aku lagi di Bali, aku juga gak dibolehin kontak sama papa karena mami sempat diblok beberapa kali. Terus aku juga hubungannya gak dekat sama kakak, dan apalagi keluarga besar aku. Jadi I just kept it to myself selama 5 bulan, dan aku udah gak sanggup lagi sih. Aku udah sangat sanggup lagi, dan memutuskan untuk bilang ke mami. Dan pas bilang ke mami, reaksinya antara kayak percaya dan gak percaya. Iya. Dan aku masuk kamar mami, tiba-tiba langsung nangis, belum ada penjelasan apa-apa. Terus langsung jelasin kejadiannya. Terus ya dia sempat nggak percaya kan, masa sih kenapa kok dia bisa ngelakuin kayak gitu. Dan ya abis itu mami aku nggak ngelakuin apa-apa sih, nggak. Ya? Iya. Dan banyak mutusin untuk keluar rumah dan bilang ke mami aku. Karena dia juga menjadi korban juga berarti ya. Oke. Ini foto lagi apa nih ceritanya nih? Ini kayak ada adik kamu juga kan di sini kakinya. Iya. Jadi itu ceritanya aku lagi jagain adik aku di ruang tamu, dan dia tiba-tiba ke bawah dan duduk di lantai kan, dan tangannya berada di posisi itu. Iya. Dan aku pikiran untuk foto karena sebelumnya udah kejadian, dan aku nggak sempat untuk foto kan karena takut ketahuan. Jadi itu menurut aku timing yang benar banget, karena dia lagi posisinya duduk di bawah dan aku di atas, dan sempat untuk foto. Iya. Dan itu salah satu bukti yang aku punya sih. Tapi untuk kejadian yang lebihnya aku nggak ada buktinya. Oke, kamu nggak ada bukti. Tapi waktu kamu lapor polisi dan kamu cerita, kesaksian kamu itu diterima? Kayaknya sih diterima sih. Pas jadi aku disuruh ceritain semua kejadiannya. Dan disuruh ceritain semua kejadiannya. Terus aku akhirnya cerita, dan kita akhirnya masuk dalam pengadilan kan. Di situ posisinya ada mami aku, papa biological aku, dan suami sambungnya. Ya, yang jadi tersangkanya dong berarti. Iya. Tapi dia nggak ada di situ karena lewat Zoom. Iya. Kenapa lewat Zoom? Karena kalau nggak salah itu masih pandemik ya. Iya, pandemik. Dan aku juga pas dalam pengadilan itu sempat dipojokin sama kuasa hukum, sama orang dari suami mami itu. Iya. Dipojokinnya gimana maksudnya? Dipojokin kayak, ya kenapa diem doang, kenapa tahu bakal kejadian lagi tapi gak ngapa-ngapain gitu. Terus yang tadi aku ceritain tentang soal abis aku mandi terus ke kamar, dia bilang kenapa malah nyamperin orangnya. Iya, tapi gak tahu kan cerita sebenarnya gimana, atau mungkin tahu tapi mencoba untuk pojokin. Iya. Yang namanya korban seperti itu tuh memang mereka mostly nge-freeze, nggak bisa berontak. Ya karena memang gimana sih, namanya lagi shock, ya kan? Hmm. Makanya korban begitu tuh selalu nge-freeze. Itu apa ya, menurutku
cara dia memojokkannya itu salah sih, ngerti kan? Iya. Karena dia nge-freeze. Nah, Terus pas di pengadilan eh, aku disuruh ngomong kan. Yaudah aku ngomong kejadiannya dan alasan-alasannya. Terus giliran abis itu mami aku yang dipanggil. Jadi kita pisah-pisah karena orangnya tuh pada mau dengar dari orang satu-satu. Dan pas udah selesai, aku pengen tahu kan cerita dari POV mami itu gimana ke mereka. Dan aku telepon mami aku. Dan waktu aku telepon, aku bilang, mami bilang apa tadi? Mami belain siapa? Dan di situ pertama kalinya dia bilang dia ngebelain suaminya. Ya. Terus pas aku tanyain lagi, dia bilang, hah enggak kok, aku ngebelain dua-duanya. Aku 50-50 gitu. Tapi kan maksud aku ini tuh kejadian udah bertahun-tahun dan dia udah tahu dan sebesar itu. Tapi masih bisanya kayak ngebelain suaminya. Terus aku ngomong, ditanggepinnya malah ketawa. Dan di situ aku sakit kan. Iyalah. Sakit banget. Karena mama aku pun sendiri gak bisa ngelindungin aku dalam rumah. Terus malah bilang kayak, ya kenapa nggak setiap kejadian kenapa nggak kunci aja pintunya gitu. Terus dia pokoknya nggak ngerasa dia ada salah atau berbuat salah gitu. Iya. Oke. Mungkin dari tadi pertanyaan-pertanyaan itu ya, bisa benar mungkin. Kenapa nggak kamu kunci pintunya atau kamu lapor ke papa kamu lebih awal dan lain-lain. Apa yang ada di pikiran kamu saat itu? Untuk masalah kunci, kamar aku waktu itu kuncinya tuh rusak. Oh oke. Jadi nggak bisa, harus kayak dipakai alat gitu. Iya. Ya dan agak complicated kan. Terus kalau masalah papa, aku udah sempat mau bilang duluan. Tapi karena hubungan aku sama dia waktu itu nggak terlalu dekat kan. Dan mami juga udah bilang ke aku jangan hubungin papa. Jangan bilang ke papa tentang kejadian ini karena dia tahu tindakan papa pasti bakal ngelindungin aku dan ambil aku dari sisi mami. Dan dia nggak mau itu terjadi. Dan karena posisi papa aku jauh kan. Jadi aku takut dan nurut sama mami aku. Dan ya sampai kejadian yang aku udah gak tahan banget baru aku bilang. Iya. Iya sih. Memang benar.